bahwa ada isu di masyarakat itu sampai anggaran habis. Izin ini kita agak menyerempet ke sini nih. Iya, iya. Itu kan ada banggar di dewan, ada yang banggar kalau di Badan anggaran. badan Ya, anggaran. badan anggaran, ya. Saya mikirnya ketika itu karena saya tidak ada diskusi dengan orang yang pas, mestinya kan itu tidak terjadi. Kan ada banggar. Ya. Tugas banggar apa sih Ustaz? Ya. Bukannya mengawasi itu atau gimana polanya nih? Kan di DPD itu ada masa persidangan. Oke. Ada masa reses. Ha-ha. Masa persidangan itu adalah masa-masa anggota DPD bersidang dalam rapat-rapat mereka bersidang gitu. Reses itu adalah ketika anggota DPD beristirahat dari bersidang. Itu makna reses itu. Jadi anggota DPD beristirahat dari masa sidang, beristirahat dari rapat-rapat. Mereka pergi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka untuk menjemput apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat setia pemirsa semuanya, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat untuk mendatangkan para inspirator kita yang akan memberikan banyak hal untuk memotivasi, menginspirasi, mengedukasi, mengadvokasi kehidupan kita ini sehingga kita tetap menjadi orang-orang hebat, orang-orang memberi manfaat satu sama lainnya. Yang jelas bagaimana visi Advent saling menguatkan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah sudah hadir orang luar biasa. Sang inspirator kita hari ini para pejabat nih, pejabat tinggi nih. Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Pak Zul. Masya Allah. Tentu pemirsa tidak asing lagi Ketua DPRD kita Kota Bukit Tinggi adalah Ustadz Syaiful Effendi LCMA. Ya, Betul Ustaz ya? ya, betul. Terima kasih Ustaz sudah datang ke podcast sisi lain ini Ustaz. Di tengah-tengah kesibukan. Sibuk sekarang nih Ustaz? Lumayan, Pak Zul, lumayan. Lumayan ya Ustaz. Di tengah kesibukan ternyata beliau bisa hadir ke ruangan podcast kita ini. Ustadz Syaiful Effendi. Ya Ustaz ya? Ya. Kalau Ustadz sudah jadi ketua DPR baru kali ini Ustaz? Perdana, Pak. Perdana ya. Kita ucapkan selamat lah. Jadi anggota DPR sudah tiga periode. Iya. Periode. Iya. Pernah jadi ketua Ustaz? Wakil ketua? Belum. Sebelumnya di mana posisi Ustaz? Belum, di periode pertama itu 5 tahun menjadi wakil ketua Komisi 1. Komisi 1 ya? Komisi 1. Kemudian 5 tahun di Badan Anggaran. Kemudian di periode kedua 2,5 tahun pertama ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kemudian 2,5 tahun berikutnya pindah ke Badan Anggaran. Kemudian 2,5 tahun pertama di anggota Komisi 2. Dan 2,5 tahun kedua pindah ke Komisi 1 menjadi ketua Komisi 1. Masya. Dan sekarang jadi Di ketua. periode ketiga menjadi diamanahkan partai menjadi ketua DPRD. Masya Allah. Ustadz Syaiful dulu kan ceritanya gimana? Memang ini sudah ada semenjak dulu keinginan atau target untuk jadi memang duduk di di dewan ini tuh gimana cerita kisah hidupnya saya? Sebetulnya tidak juga Pak Zul. Tidak pernah dalam hidup bercita-cita menjadi seorang politisi, apalagi menjadi seorang anggota DPRD atau ketua DPRD. Tidak pernah. Dari dulu cita-citanya itu adalah menjadi seorang pengajar. Jadi guru atau dosen. Jadi tidak pernah bercita-cita menjadi seorang politisi. Dan secara passion pun memang passion lebih kepada passion seorang pendidik gitu. Karena memang makanya kalau teman-teman yang sama-sama sekolah, teman-teman yang sama kuliah tahu kita jadi anggota DPD, mereka kaget ya. Karena memang mereka yakin passion kita itu adalah di guru. Di guru gitu. Karena semenjak dulu kayaknya Ustaz memang pola perilaku kayak guru gitu. Iya. Dan memang wajah pun kalau seandainya orang bertanya ngajar di mana Pak? Jadi memang kalau orang melihat tampang, orang bawaan orang memang menerka pekerjaan kita adalah
guru gitu. Iya, Jadi tidak pernah ada orang yang menyangka kalau kita itu adalah seorang pejabat publik gitu kan, anggota DPRD atau apalagi ketua DPRD. Kan. Aduh, luar Di biasa. tampangnya tidak. Jadi kalau orang di luar nggak percaya orang tampang ketua DPR ya? Tidak percaya. Jadi tampangnya memang bukan tampang seorang ketua DPRD. Aduh. Tapi memang sebenarnya Ustadz sudah guru yang sebenarnya karena akan mendidik banyak hal tentang umat. Sebenarnya Ustadz memang guru nih. Kadang-kadang kita harus panggil Pak Ketua ya supaya lebih asik nih Pak Ketua nih. Bebas saja Pak Zul, bebas. Izin Pak Ketua. Bebas saja. Umat akan bertanya, orang bertanya di tengah perpolitikan ini luar biasa ya. Ustaz Saiful, Pak Ketua, Ustaz Saiful sudah 3 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira nih boleh tahu gimana strategi ya nih kita? Kenapa kok sampai bertahan gitu ya? Di tengah percaturan politik sama tahulah zaman sekarang ya, bagaimana rahasianya Ustaz? Mungkin sedikit bercerita ya Pak Zul ya. Pertama kali kami dicalonkan oleh partai itu tahun 2014. Memang waktu itu kami pribadi mungkin sosial kapitalnya mungkin adalah sedikit ya. Artinya kita mungkin ngisi-ngisi kajian, ceramah, khutbah di dapil kita. Artinya sedikit banyaknya orang kenal dengan kita. Walaupun belum terlalu banyak sih, belum terlalu banyak. Kalau logistik kita nggak punya Pak Zul. Tapi kita yakin dan percaya. Yang penting kita berusaha saja gitu ya. Berusaha saja semaksimal mungkin. Bagaimana kita mengkapitalisasi orang-orang yang kenal dengan kita pada akhirnya memilih kita. Nah, karena kami yakin dan percaya tidak semua orang juga memilih karena uang gitu. Oh gitu ya. Kami yakin dan percaya kami punya segmen, masih ada market atau pasar atau segmentasi masyarakat yang memang mereka itu memilihnya tuh karena memang alasan yang logis gitu. Masih ada masyarakat kita di Bukit Tinggi yang memang melihat kualitas, bukan hanya melihat isi tas seperti itu. Kalau saya balik sekarang, Ketua DPRD Bukit Tinggi terpilih, memandang sosok Saiful Effendi itu kira-kira brandnya di masyarakat apa yang dipandang oleh masyarakat kira-kira? Kenapa orang memilih Ketua DPRD terpilih sekarang ini? Kalau Pak, tolong dilihat menurut Pak Ketua Dewan, kira-kira sosok Saiful Effendi itu seperti apa dalam pikiran Bapak yang dipandang masyarakat? Sebetulnya kalau pertanyaan itu Pak Zul mungkin bukan ke kami ya yang cocoknya. Pertanyaan itu mungkin kepada publik. Publik ya. Artinya ketika publik mendengar nama kami, apa yang dibayangkan oleh publik gitu ya. Mungkin publik yang lebih tepat. Lebih tepat ya. Tapi kalau kami secara prinsip Pak Zul, ya berusaha maksimal saja di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi artinya bekerjanya tulus-tulus saja. Jadi enggak terlalu banyak juga historinya. Kan orang mungkin pas duduk pertama dia sudah berpikir bagaimana dia akan duduk untuk yang kedua kali. Kami rasa ya enggak gitu-gitu juga gitu ya. Yang penting kita bekerja saja. Laksanakan saja tugas di DPRD dengan sebaik-baiknya dan laksanakan pula fungsi kita di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya kata kuncinya itu adalah bekerja saja dengan baik. Biarlah masyarakat yang menilai gitu kan. Kalau menurut masyarakat ini bagus kinerjanya, ini di DPRD bagus kinerjanya di masyarakat, dan pada akhirnya apa yang suara yang kita raih itu adalah hasil penilaian masyarakat. Jadi kami rasa teori politik itu penting, tapi tidak semuanya juga terkadang sesuai teori ya. Sesuai teori, karena memang politik itu kan tidak eksak ya Pak Zulia. Dia dinamis ya. Dia dinamis sekali. Makanya itulah makna dari 2 tambah 2 itu bisa 4, bisa 6, bisa 8 dalam politik. Jadi banyak dinamika yang mempengaruhi kenapa seorang bisa terpilih gitu. Banyak. Oh gitu ya. Pantas aja dipilih. Jadi nggak mau, ternyata memang berbungkus tawadu begitu ya. Luar biasa nih Ustaz. Kira-kira kita bicara di Dewan ini. Kalau Ustadz di Ketua DPRD itu kan pernah dulu di yang terkini, ini kita masuk yang belakang, isu di belakang, bahwa ada isu di masyarakat
itu sampai anggaran habis. Izin ini kita agak menyerempet ke sini nih. Iya, iya. Itu kan ada banggar di dewan, ada yang banggar kalau di Badan anggaran. badan Ya, anggaran. badan anggaran, ya. Saya mikirnya ketika itu karena saya tidak ada diskusi dengan orang yang pas, mestinya kan itu tidak terjadi. Kan ada banggar. Ya. Tugas banggar apa sih Ustaz? Ya. Bukannya mengawasi itu atau gimana polanya nih? Ya, kalau di DPRD itu kan tugas dan fungsi DPRD ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Pertama fungsi budgeting, Membuat anggaran, Ustaz? fungsi penganggaran. Nah, Penganggaran. Maka ada namanya badan anggaran yang bertugas untuk menyusun anggaran, membahas dan menyepakati anggaran bersama dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Itu bersama pemerintah Bersama ya? pemerintah daerah. Perwakilan pemerintah mungkin? Iya, iya. Oke. Namanya TAPD, tim anggaran TAPD. pemerintah daerah. Kemudian yang kedua fungsi legislasi, pembentukan peraturan daerah. Maka kita di DPRD ada namanya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, Bapemperda inilah nanti yang akan menyusun program pembentukan peraturan daerah berapa dalam setahun. Bapperda apa namanya Ustaz? Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya. Jadi sudah ada anggaran, ada pula aturan dibentuk. Ya. Itu berbeda tiap tahunnya, Ustaz? Oh ya, berbeda. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, Oke. fungsi pengawasan ini ada di komisi. Karena komisi punya mitra kerja gitu ya. Komisi 1, komisi 2, komisi 3, masing-masing mereka punya mitra kerja. Maka tugas komisi ini adalah memastikan bahwa anggaran yang sudah disepakati, APBD yang sudah disepakati itu berjalan dengan baik. Berarti bukan hanya banggar yang punya kerja, tapi komisi yang mengawasi ini komisi. Ya, kalau fungsi pengawasan ada di komisi. Oh, gitu. Fungsi pengawasan ada di komisi. Fungsi anggaran itu ada di banggar. Fungsi legislasi itu ada di Bapemperda. Oke. Artinya memang ada badan khususnya gitu ya, alat kelengkapannya. Jadi terkait dengan kembali kepada anggaran tadi, bahwa fungsi anggaran ada di badan anggaran gitu ya, badan anggaran. Bahwa badan anggaran bersama dengan TAPD ini adalah tim anggaran pemerintahan daerah. Ketuanya adalah Sekda. Oh, Sekda Sekda ketuanya. itu ketua TAPD. Jadi membahas nanti kan dihantarkan tuh rancangan oleh pemerintah daerah. Ya kan, rancangan dalam bentuk RAPBD. RAPBD itu yang mengadakan pemerintah. Ini ada RAPBD, itu dibahas sama anggota dewan dulu. Dibahas bersama pemerintah daerah bersama dengan Berarti DPR. banggar tadi ya, Ustaz ya? Banggar. Berarti banggar bersama pemerintah daerah bahas anggaran nih Iya. sebelum dibawa ke rapat pleno. Atau gimana nih, Ustaz? Ya, sesudah dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran, nanti badan anggaran melaporkan ke dalam gabungan komisi. Nanti di gabungan komisi disepakati dalam paripurna internal praksi-praksi di DPRD. Kemudian sesudah itu baru di tingkat paripurna DPRD. Kalau tadi kan internal gitu ya, hanya anggota DPRD. Iya. Kalau paripurna DPRD itu berarti melibatkan pemerintah daerah. Karena kesepakatannya ditandatangani oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Wali kota sama DPRD Wali ya, Ustaz? kota dengan DPRD. Izin Ustadz, karena kita adalah dalam edukasi, mungkin sebagian dari saudara-saudara kita mungkin sudah paham, tapi boleh kalau dalam podcast ini, misalnya kan komisi itu ada 3 Ustadz ya, Ya. komisi 1, Ya. komisi 2, komisi 3. Kalau komisi 1 yang bagian anggaran di komisi berapa Ustadz? Kalau sebetulnya kalau di komisi gitu ya, kalau komisi 1 itu tentang hukum dan pemerintahan. Hukum dan pemerintahan, komisi 1 nih. Komisi 1. Oke. Komisi 2 ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian komisi 3 sarana prasarana dan infrastruktur. Jalan, proyek, Ya, makanya- PU, situ semuanya ya, Ustadz ya? makanya kalau- pendidikan di mana Ustadz? Pendidikan Komisi ada 1. di komisi 2. Komisi 2 ya? Komisi 2. Komisi 2 tadi ekonomi Dan kesejahteraan. kesejahteraan masuk komisi Tapi 2. pendidikan masuk ke situ komisi ya. 2, ya. Oke. Oh gitu. Jadi tadi anggaran ini dirancang oleh Banggar. Banggar itu kan juga diusulkan oleh komisi atau gimana nih, Ustaz? Siapa misalnya kayak gini, siapa Banggar nih gitu. Anggota Banggar itu diusulkan oleh masing-masing fraksi. Oke. Jadi umpamanya fraksi A, dia siapa anggotanya yang diusulkan masuk ke badan anggaran. Fraksi B, siapa anggota. Jadi utusan dari fraksi-fraksi. Oke. Umpamanya fraksi PKS, Ya. siapa yang diutus untuk ke Banggar. Oke. Fraksi Demokrat, siapa yang diutus untuk ke badan anggaran. Artinya masing-masing fraksi mengutus itu ya. Jumlahnya berapa orang Banggar ini, Ustaz? Banggar. Anggotanya.
Kalau di dalam aturan badan anggaran itu maksimal gitu ya, separuh dari Anggota dewannya. jumlah anggota DPRD. Berarti kalau di Jadi Bukit kalau Tinggi, seandainya anggota DPRD 25 di Bukit Tinggi, maka maksimalnya itu adalah 12. oh 12 Ustaz, 12 ya. Karena penggenapannya ke bawah tidak ke atas. Sebetulnya kan 12,5 itu kan. 12,5. Tapi karena penggenapannya di dalam aturan ini penggenapannya tidak ke atas tapi ke bawah. Sehingga maksimal itu 12. Oke. Maksimal 12. Sip, kami sudah terbayang nih Ustaz. Berarti ada anggotanya 12 orang. Inilah yang membahas ya. Ini perwakilan semua di partai ini ya. Oke, ini membahas. Kemudian rapat bersama nanti pemerintah daerah bersama Banggar dulu nih Ustaz. Ya. Sebelum nanti dibawa ke komisi. Dari selesai di badan anggaran, sudah selesai umpamanya finalisasi antara badan anggaran dengan TAPD dan disepakati APBD-nya gitu. Seperti tadi yang disampaikan, dibawa ke dalam rapat gabungan komisi. Gabungan komisi. Mungkin ada usul saran, penyempurnaan. Berarti ini ada dari draftnya gabungan nih. Ini ada draft. Silakan bawa ke komisi 1. Draft masuk komisi 2. Itu gabungan Pak Zul. Iya, gabungan ya. Jadi gabung komisi itu maksudnya udah seluruh komisi. Seluruhnya. Jadi tidak dipisah-pisah. Komisi 1, komisi 2, komisi 3 enggak, itu udah semua komisi gitu. Itu bukan nanti pleno namanya Ustaz, atau gimana nih? Kita namanya, makanya sesudah gabung komisi nanti ada namanya paripurna DPRD. Tapi itu masih di internal. Oh gitu. Internal, ya. Berarti boleh-boleh orang luar masuk nih ceritanya. Ya, itu melibatkan internal. Internal aja dulu. Tapi kalau baru kalau seandainya dengan orang luar ketika paripurna DPRD itu kan mengundang pemerintah daerah, mengundang tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Oh gitu. Oke, berarti ini sudah boleh diinikan sebelum diputuskan berarti Ustaz ya? Ya. Aduh nih, kita lebih ingin tahu lagi Ustaz. Kira-kira Bukit Tinggi ini itu dalam 1 tahun berapa sih APBD-nya Ustaz? Kalau untuk yang terakhir kemarin kami lupa persisnya itu lebih dari 700 miliar. Terakhir. 700 miliar ya? Untuk 2025 lebih 700 miliar. Itu sudah termasuk di sana DAK gitu Pak Zul. Karena ketika kami terakhir kemarin itu ketok palu sebelum masuk DAK itu ada di angka 560-an atau 650-an, kami lupa terbalik ya, tapi sesudah masuk DAK jadi 700 lebih. 700 lebih ya. Waduh, ini mungkin yang kenapa kita kantor dengan ini Ustaz? Karena mungkin juga masyarakat mungkin bertanya-tanya nih gimana prosedur-prosedur yang sebenarnya ini. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Akhirnya memang tapi kenapa kok terjadi misalnya benarkah isu itu bahwa ternyata anggaran itu habis? Mungkin habis maksudnya di kas gitu ya, di kasnya di kas umum gitu ya. Di kas umum. Karena kan anggaran itu juga terbagi di masing-masing SKPD gitu. Oke. Masing-masing SKPD. Mungkin bukan berarti kas kosong itu uang tidak ada. Uang ada gitu, uang ada. Kas kosong bukan berarti uang tidak ada ya. Uang ada. Uang ada, cuma sudah di bagian-bagian ini. Ya. Di SKPD ke masing-masing dinas gitu ya, ke masing-masing perangkat daerah, sehingga karena terjadi mungkin kekosongan kas di kas umum daerah gitu ya, maka diminta kepada masing-masing dinas untuk melakukan semacam efisiensi anggaran lah gitu. Gitu. Karena kan di masyarakat uang itu memang tidak ada gitu. Oke Ustaz, kita lebih mungkin kalau ini sekilas mengantar seperti apa kita di ini Ustaz. Kalau sebenarnya yang dibahas kalau kami masyarakat awam ini seperti apa? Apa saja yang dibahas tentang ini nih Ustaz? Di DPR tuh kasih kami gambaran seperti apa sih DPR nih Ustaz? Apa saja gitu. Iya, apa saja. Bahasa kasar. Kerja DPR ngapain sih Ustaz gitu kan? Tadi mungkin sudah kami sampaikan juga sekilas Pak Zul ya, tugas dan fungsi DPR itu ada 3 gitu ya. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Dan 3 fungsi ini dilakukan oleh ada namanya alat kelengkapan ya, alat kelengkapan karena di DPR itu ada komisi, ada badan pembentukan peraturan daerah, kemudian ada
badan anggaran, ada badan musyawarah, dan ada badan kehormatan. Badan kehormatan. Jadi masing-masing punya perannya. Kalau untuk BAMUS kan mereka menyusun-nyusun agenda DPRD gitu ya. Umpamanya agenda DPRD dalam setahun apa gitu. Walaupun tidak tahunan juga, mereka menyusun agendanya kadang bulanan atau kadang lebih dari sebulan gitu. Itu BAMUS gitu ya. BAMUS ya. Kemudian kalau badan anggaran seperti tadi yang disampaikan, berarti outputnya adalah APBD. Ada itu perda tentang APBD, ada perda tentang APBD perubahan, ada perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Karena memang badan anggaran itu kalau di dalam tata tertib di antara tugas mereka itu ya membahas APBD, kemudian membahas APBD perubahan, kemudian membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi artinya APBD yang sudah ditetapkan, katakanlah umpamanya APBD tahun 2024, seperti itu ya. Nanti Pak Zul, di 2025 nanti akan ada perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi APBD yang sudah dilaksanakan di 2024 itu ada lagi perdanya tentang pertanggungjawabannya gitu. Perda pertanggungjawaban pelaksanaan daripada APBD yang tahun 2024. Nah, nanti di 2025 dibahas. Itu juga dibahas oleh badan anggaran. Kemudian itu untuk fungsi anggaran ya Pak Zil. Kemudian untuk fungsi pembentukan peraturan daerah seperti tadi yang dikatakan, dalam satu tahun itu biasanya Bapemperda itu menyusun yang namanya program pembentukan peraturan daerah. Itu biasanya 14 perda atau 12 tergantung inilah Pak Zul, karena memang dalam rumusannya di Permendagri itu diatur bahwa jumlah Propemperda itu adalah berapa realisasi kita. Umpamanya tahun 2024 berapa yang berhasil kita realisasikan. Contoh dari 14 yang kita tampung, yang kita susun, yang kita sepakati dalam Propemperda, berarti umpamanya hanya 10 perda yang terbahas oleh kita, gitu ya, 10. Berarti 10 untuk 2025 tambah 25%. Jadi berapa yang terrealisasi tambah 25%, itu jumlah perda yang bisa kita masukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah. Jadi kalau di beberapa tahun belakangan ini rata-rata sekitar itu Pak Zul. 14, 13, 12 lebih kurang sebanyak itulah jumlah perda yang ditampung di dalam Propemperda gitu ya. Jumlah ramperda yang ditampung di dalam Propemperda. Kemudian dari 14 atau 12 Propem itu, program pembentukan peraturan daerah itu dibagi 3 masa sidang gitu. Masa sidang 1 berapa, masa sidang 2 berapa, masa sidang 3 berapa. Satu masa sidang itu adalah 4 bulan. 4 bulan. Kemudian itulah yang dibahas. Tugas daripada Bapemperda adalah memastikan bahwasanya perda ini masuk ke DPRD, kemudian dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian Propemperda ini sendiri, rancangan peraturan daerah ini sendiri, itu ada yang berasal dari usulan DPRD, ada yang berasal dari pemerintah daerah. Dua ya? Boleh, artinya DPRD boleh mengusulkan, pemerintah daerah juga boleh mengusulkan. Nanti kan disusun oleh Bapemperda mana nih yang patut dan layak untuk dimasukkan ke dalam Propemperda. Artinya ini sudah ready belum secara substansinya? Propemperda tadi rancangan berarti kan saya? Rancangan? Ya, yang tertampung di dalam Propem itu kan semuanya rancangan. Rancangan. Karena kalau dia belum disepakati, belum disahkan, berarti dia masih dalam bentuk rancangan. Semuanya. Begitulah jumlahnya. Dan biasanya kalau kami dulu menjadi ketua Bapemperda ya, pernah menjadi ketua Bapemperda, itu kita realisasi kita 11, 12 itu biasanya. 11 perda atau 12 perda itu rata-rata realisasi kita Pak Zul. 11 atau 12 perda. 12. Kemudian di antara ramperda yang tertampung di dalam Propemperda itu kan ada yang sifatnya wajib juga gitu ya. Seperti umpamanya APBD itu wajib itu. Dia memang mau tidak mau setiap tahun dia pasti ada. Pasti ada. Betul ya. Begitu itu untuk yang fungsi pembentukan peraturan daerah. Sedangkan fungsi pengawasan seperti tadi yang kami sampaikan itu dilakukan oleh komisi-komisi. Jadi komisi-komisi ini mengagendakan rapat pada masa sidang. Tentu materi rapatnya adalah
memastikan kepada mitra kerja mereka, mitra kerja bekerja dengan baik. Oke. Pertama, kalau untuk perangkat daerah SKPD INER gitu ya, penghasil gitu ya, penghasil dalam artian mereka menghasilkan pendapatan asli daerah, maka dipastikan bahwa apa yang menjadi target mereka terkait pendapatan itu tercapai. Umpamanya di Disub itu kan ada retribusi parkir gitu. Kemudian di Dinas Perdagangan di sana ada retribusi pelayanan pasar, retribusi pasar grosir dan pertokoan, pusat pertokoan. Nah, itu tentu kita pastikan bahwa target yang mereka patok, yang sudah mereka tetapkan itu memang tercapai di akhir tahun. Tentu secara bertahap, setiap satu tidak sampai satu semester, per triwulan umpamanya dipastikan bahwa capaian-capaian itu ada progresnya gitu. Itu yang harus dipastikan oleh komisi. Kemudian di samping pendapatan tentu belanja, karena masing-masing perangkat daerah mereka juga punya belanja. Sudah sejauh mana capaian belanjanya seperti itu. Nah, itu yang dipastikan oleh DPRD. Jadi pertama memastikan bahwa APBD itu berjalan, baik itu pendapatan ataupun belanja. Yang kedua bahwa belanja itu memang tepat sasaran, efektivitas dan ada efisiensinya. Jadi artinya tidak harus umpamanya anggaran itu dihabiskan. Kalau seandainya katakanlah umpamanya dianggarkan 100 miliar umpamanya. Ternyata dengan 90 miliar umpamanya itu sudah tercapai secara fisiknya gitu. Berarti kita bisa efisiensi 10 miliar seperti itu Pak Zul. Oh gitu. Jadi artinya itu yang harus dipastikan oleh DPRD bahwa itu semuanya berjalan gitu. Ya, itu yang fungsi pengawasan tadi Ustaz. Ya, fungsi pengawasan. Ya. Oke, Ustaz. Ustaz, sudah terang pula bagi kami nih. Lagi kayak gini, misalnya kalau misalnya untuk pendidikan, kekhawatiran di dunia pendidikan ini kan bisa diperdakan nggak secara kota atau kabupaten? Misalnya kayak gini, San. Apakah misalnya gadget itu kan semenjak COVID itu memang gadget ini menjadi antara entah kebutuhan atau dipaksa kebutuhan, tapi sebenarnya apa kalau bicara ini kayaknya sudah mulai merusak. Apakah gadget ini bisa dibuat perdanya khusus untuk kota misalnya nih? Izin penjelasan gimana nih, Ustaz? Secara prinsip Pak Zul, itu bisa-bisa saja, bisa gitu ya. Cuman menurut kami di tingkat ini saja kepala dinas saja itu sudah bisa sebetulnya. Artinya ada edaran dari dinas gitu ya. Umpamanya menekankan tidak bolehnya anak-anak membawa gadget ke sekolah gitu ya. Itu kan bisa saja. Artinya di tingkat dinas itu sudah bisa. Karena memang begini Pak Zul, pada prinsipnya kalau membuat perdanya bisa. Cuman kita perlu mengkaji ini urgensinya sejauh mana. Karena memang untuk membuat sebuah perda itu juga budgetnya juga lumayan loh, Pak Zul, lumayan gitu ya. Karena begitu ada aturan, ada anggaran. Ya, perlu naskah akademiknya, kemudian perlu umpamanya rancangan peraturannya, dan itu kita membuatnya dengan pihak ketiga. Katakanlah apakah dengan perguruan tinggi, apakah dengan Kanwil gitu ya, itu juga ada anggarannya. Tambah nanti lagi umpamanya pembahasan di DPRD itu juga pasti membutuhkan anggaran. Jadi artinya tidak semuanya juga sebetulnya harus dengan perda. Karena begini, ada plus minus. Perda tuh fungsi untuk mengaturkan itu seperti itu. Cuma terkadang kalau kebanyakan perda juga gitu kan, kebanyakan perda juga semakin juga mengikat masyarakat kita dengan aturan-aturan yang terkadang jadi kecuali memang itu sangat urgen gitu ya, sangat urgen itu mungkin perlu diperdakan. Tapi kalau mungkin urgensinya tidak terlalu, bisa kami rasa kepala dinas itu bisa dengan di level kepala dinas saja kalau dengan memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah gitu. Oke, Ustaz. Lagi nih, Ustaz. Oke, berarti terbayang ya bagi kami nih. Oh ya, itu. Tapi ini, Ustaz, begal. Di Bukit Tinggi ada begal ini perlu perda atau tidak nih, Ustaz? Masyarakat tanyanya dada aja. Ya, kalau menurut kami tujuan perda kan maksudnya kan untuk mencegah gitu ya, agar ke depan tidak terjadi lagi yang namanya begal. Seperti itu. Memang di sini kan berarti kami rasa
kalau biasanya kalau ada pembegalan, ada kasus-kasus kriminal, itu biasanya sudah ada intervensi daripada pihak Polisian ya. kepolisian gitu. Kemudian kalau untuk pemerintah daerah itu lebih kepada tibum, gitu ya. Tibum apa sih? Ketertiban umum, ketertiban umum, menjaga ya. ketertiban umum. Maka untuk konteks ini kita kan sudah punya perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum gitu Pak Zul. ketertiban umum, Yang itu kalau seandainya ada aksi-aksi perbuatan-perbuatan yang itu sudah meresahkan publik gitu ya, mengganggu ketertiban umum, itu bisa ditertibkan oleh Pol PP. Pol PP ya. Pol PP bisa bertindak. Jadi kapan sebenarnya perda terus muncul, Ustaz? Ya. Kapan sebenarnya perda terus muncul? Perda itu harus muncul jika memang dibutuhkan, ya kan bisa saja gitu. Kemudian siapa pengusulnya bisa DPRD, kemudian bisa juga dari pemerintah daerah. Kalau masyarakat- Kemudian DPRD kan bisa jadi aspirasi dari masyarakat, umpamanya kan. Masyarakat mengusulkan kepada DPRD, Pak, tolong dibuat perda ini. Gitu Tetapi ya. kan perlu dikaji juga Pak Zul. Ya, betul, Kalau semua masyarakat mengusulkan perda gitu kan, kemudian langsung pula anggota DPRD mengusulkan usulan yang sama. Seberapa banyak perda yang akan dibahas di DPRD gitu kan. Iya. Berarti kalau ada anggota dewan reses, itu apa yang dijemput, Ustaz? Aspirasi. Aspirasi. Jadi reses itu Pak Zul itu dari res gitu. Istirahat. Dari kata res, istirahat. Oke. Jadi artinya kan di DPRD itu ada masa persidangan. Oke. Ada masa reses. Masa persidangan itu adalah masa-masa anggota DPRD bersidang dalam rapat-rapat mereka bersidang gitu. Reses itu adalah ketika anggota DPRD beristirahat dari bersidang. Itu makna reses itu. Jadi anggota DPRD beristirahat dari masa sidang, beristirahat dari rapat-rapat. Mereka pergi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka untuk menjemput apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat. Oh gitu ya. Jadi kalau ada usul-usulan tadi dari daerah pemilihan, silakan usulkan kepada anggota dewan terpilih ya. Masya Allah, luar biasa nih. Tadi saya sudah ucapkan selamat tuh belum? Budak tadi. Ustaz Saiful, ini menarik walaupun ini Ustaz ya. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi mungkin bagi kelas atas mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin karena kita edukasi dan advokasi. Menarik sekali Ustaz. Tapi jauh lebih menarik tentang Ustaz Saiful yang dulu sering mengaji di surau. Apakah semenjak jadi anggota dewan masih ada mengaji nih Ustaz? Insya Allah Pak Zul, sepanjang ada permintaan dari masyarakat dan memang waktu kita ada kosong ya. Biasanya kita insya Allah kita ini tadi kan kita juga habis ngisi khutbah di jadi artinya kecuali mungkin di saat yang bersamaan, mungkin ketika ada yang minta di saat yang bersamaan kita tidak berada di Bukit Tinggi, tentu juga tidak bisa kita kabulkan gitu. Iya. Jadi sepanjang waktu yang cocok insya Allah gitu. Artinya kegiatan itu sampai saat ini masih berjalan sesungguhnya, masih berjalan. Jadi dakwah tetap, kemudian jadi guru dewan tetap ya Ustaz ya. Itu guru umat di sana. Tapi siapa sih sosok ketua DPR kita, sahabat? Mungkin Ustadz boleh kami tanya-tanya di sini. Apakah Ustadz memang dulu kalau nggak salah terakhir kita ketemu, kita dulu di PKPU pernah lihat Ustadz di PLN. Kita berdoa ke situ. Sudah lama kayaknya ini Ustadz ya. Ustadz dulu sosok Ustadz memang anak-anak keberapa nih Ustadz? Anak terakhir dari berapa saudara? 4 bersaudara. Saudara ya Ustadz ya. Jadi cita-cita dulu jadi guru Ustadz. Jadi guru. Akhirnya jadi guru umat yang itu pernah ke kuliah di LC itu di Madinah di Al-Azhar Pak Zul. Al-Azhar Mesir ya. Ini berarti satu alumni dengan Buya Gus Rizal nih ya? Dengan Buya Gus Rizal, dengan UAS juga gitu. Oh, UAS juga? UAS. Cuman kan mereka senior di atas gitu ya. Kalau dengan UAS beda 2 tahun. 2 tahun Ustaz? 2 tahun. Kalau Ustadz, berarti kalau dulu Ustadz sebelum jadi anggota dewan, aktivitas Ustadz seperti apa sih Ustadz? Sebelum di dewan ya aktivitas banyak di dakwah dan pendidikan. Jadi memang passionnya itu di dakwah dan pendidikan. Dakwah dan pendidikan. Artinya jadi guru, jadi dosen gitu ya. Dosen luar biasa gitu. Iya, dosen luar biasa. Oke. Tapi pentingkah kalau dakwah tuh butuh politik atau tidak, Ustaz? Oh pastilah Pak Zul, tetap masing-masing dengan porsinya ya.
kita tidak bisa mengatakan bahwa melepaskan dakwah dari politik dan sebaliknya gitu. Karena memang kebijakan itu terkadang juga sangat menentukan. Dan politik itu kan juga bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah gitu ya. Politik Ketika dengan sebuah kebijakan gitu ya. Kita melahirkan sebuah kebijakan dan itu memberikan kebaikan kepada umat. Kami rasa itu juga sebuah dakwah. Terlalu sempit rasanya jika kita memaknai dakwah itu adalah di mimbar. Itu terlalu sempit gitu ya. Dakwah itu bisa dengan bilisan. Itulah di mimbar-mimbar. Kita tentu tidak mengkerdilkan juga ya peran daripada para ustaz-ustaz kita, pada dai-dai kita yang mereka berjihad dalam dakwah-dakwah mimbariyah gitu ya. Kemudian kan dakwah juga bisa bil qalam gitu. Dakwah bisa juga dengan pena. Mereka yang berbakat, mungkin ada orang yang tidak berbakat public speakingnya tidak oke gitu ya. Mungkin dia tidak agak kesulitan di dalam menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk lisan, tapi dia mahir di dalam menulis gitu kan. Dengan tulisan-tulisannya dia mengajak umat untuk sebuah kebaikan. Itu kan juga dakwah gitu ya. Jadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalam juga. Kemudian dakwah dengan politik itu juga bisa gitu ya. Ketika kita melahirkan sebuah polisi, sebuah kebijakan yang kebijakan itu bermanfaat untuk umat. Ya kami rasa itu juga lebih ini ya. Makanya kata Inallah yazang bisultan malazabil Quran gitu. Terkadang Allah itu bisa sesuatu itu bisa dirubah dengan kekuasaan yang terkadang tidak bisa diubah dengan Al-Quran gitu. Terkadang berbuih umpamanya ulama kita, ustaz-ustaz kita, dan yang kita mengajak gitu ya, atau melarang gitu, itu diacukan saja sama publik, sama masyarakat gitu. Tapi ketika ada sebuah kebijakan gitu kan dari kepala daerah, tidak boleh ini gitu ya, itu berhenti semuanya. Walaupun mungkin mereka berhenti bukan karena kesadaran agama ya, tapi karena mungkin apakah karena takut sanksi, takut karena ada punishment gitu ya, hukuman gitu ya. Terlepaslah apapun motif mereka, pada akhirnya kan efektif juga gitu. Yang penting tujuan tercapai ya. Lebih efektif ya Ustaz. Umpamanya dilarang berjudi, kata para namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizmi amal syaitan gitu kan. Bahwa maisir itu tidak dibolehkan, itu haram segala macam gitu kan. Orang tetap saja berjudi. Ketika umpamanya dibuat perda tentang larangan berjudi gitu kan, maka mereka berjudi akan ada aturan, mereka berjudi kemudian akan ditangkap dan lain sebagainya. Orang takut berjudi kan. Jadi memang kekuasaan itu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk berdakwah gitu. Jadi terlalu sempit kalau dakwah diartikan hanya dakwah mimbariyah gitu. Jadi ternyata di posisi apapun kita, ketika potensi untuk cegah amar ma'ruf nahi munkar itu besar, itu bagian dakwah ya Ustaz. Bagian daripada dakwah. Iya. Bahkan lebih efektif ya Ustaz ya. Bisa jadi lebih efektif. Bisa jadi. Benar. Jadi yang lain, Ustadz yang lain juga boleh jadi anggota dewan ya Ustaz. Kalau menurut kami nih ya Ustaz ya, tentu secara ini boleh-boleh saja. Tetapi mungkin masing-masing orang paling paham dan paling mengerti dengan potensi yang ada pada dirinya potensi ada pada dirinya. Mudah-mudahan semua orang akan berkembang ketika memang dia berada pada di mana potensi yang tertinggi yang ada pada dirinya gitu. Tapi pada prinsipnya itu boleh-boleh saja dan tidak ada yang melarang kan. Karena bagaimanapun memilih dan dipilih adalah hak semua warga negara ya Ustaz ya. Semua warga negara sama di mata ya Ustaz. Sama. Punya hak yang sama. Punya hak untuk memilih dan dipilih. Iya Allah, ya benar. Iya benar ya. Tapi jangan banyak-banyak Ustaz, nanti pengajian siapa kata Zainuddin itu bukan kata Zainuddin. Oke Ustaz. Jadi sebelumnya kalau aktivitas Ustaz Saiful lain jadi anggota dewan, kemudian aktivitas lain sebagai apa yang pernah nih Ustaz? Kalau yang sebelumnya itu tadi Pak Zul pernah jadi guru, pernah jadi dosen gitu ya. Kemudian ya dai juga istilahnya
diberi amanah oleh publik, oleh umat untuk mengisi kajian gitu ya. Ya istilahnya menyumbangkan sedikit ilmu yang kita miliki lah gitu. Itulah kegiatan-kegiatan kita gitu. Kalau sekarang memang dengan kita semenjak di DPRD itu memang lebih banyak kegiatan-kegiatan sosialnya Pak Zul. Kegiatan sosial. Artinya dengan masyarakat, ya hari-harian kita seperti itulah. Melayani apa yang jadi aspirasi masyarakat, apa permintaan masyarakat. Jadi memang lebih banyak ke sosialnya. Ke sosialnya. Ustadz, kalau kemarin dalam pemenangan apa saja, boleh nggak anggota dewan terlibat misalnya jadi memihak di satu pihak kalau misalnya pemilihan wali kota? Oh sangat boleh lah, sangat boleh karena memang anggota dewan itu mereka kan politisi gitu ya. Yang jelas-jelas mereka dari partai gitu. Oh iya. Berbeda dengan ASN. Kalau ASN jelas secara aturan memang tidak. Kalau anggota dewan itu memang sangat boleh gitu ya. Sangat boleh gitu ya, sangat boleh pastinya gitu. Iya. Berarti kalau kemarin di mana posisi Ustaz nih? Di Gemilang ya? Iya, kalau sudah jelas tentunya sudah kan jelas, karena ya. memang kita dari PKS. Iya. Kan PKS kemarin mengusung PKS berkoalisi dengan Demokrat dan PAN. Itu kan mengusung Pak Ramlan dan Pak Ibnu. Jadi tentu secara etika politiknya tidak mungkinlah kita istilahnya mendukung yang lain. Tentu kita dituntut bagaimanapun juga untuk bekerja, berjuang memenangkan pasangan calon yang kita usung gitu Pak Zul. Jadi kami rasa karena memang PKS, Demokrat dan PAN mengusung Ramlan Ibnu, praktis tentunya kami akan memperjuangkan Pak Ramlan dengan Pak Ibnu gitu. Iya. Sama seperti dulu umpamanya ketika PKS berkoalisi dengan Gerindra gitu, kemudian mengusung Herman Sapar Marvendi, kami juga bekerja untuk bagaimana memenangkan Herman Sapar Marvendi gitu, seperti itu. Iya. Kalau gambaran kira-kira seperti apa nih pemerintahan ke depan Ustaz? Seperti apa pemerintahan ke depan tentu kita juga belum dapat gambaran Pak Zul. Tapi harapan kita tentu ke depan akan menjadi lebih baik. Lebih baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dan pastinya kami yakin dan percaya dengan kondisi yang ada sekarang, dengan kondisi existing ya, agak berat juga memang tugas daripada kepala daerah terpilih nantinya. Dalam hal ini adalah Pak Ramlan dan Pak Ibnu, karena harus menyelesaikan PR-PR yang tentunya yang ada di periode ini gitu Pak Zul. Yang ada di periode ini itu harus dibenahi gitu ya, mana yang kurang-kurang dibenahi. Di samping tentunya janji politik daripada kepala daerah terpilih itu juga cukup banyak gitu ya. Cukup banyak artinya dengan anggaran yang sebetulnya terbatas gitu ya. Bisa kita katakan terbatas karena memang kapasitas fiskal kita sebetulnya rendah gitu ya. Kemampuan keuangan daerah kita rendah. Jadi tidak memadai sebetulnya dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak gitu. Nah, disinilah seninya gitu ya. Seninya kepala daerah bagaimana mencoba dengan keterbatasan sumber daya gitu ya, kemudian mencoba mengakomodir semua program dan kegiatan yang sudah dijanjikan itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ini bukan pekerjaan mudah gitu Pak Zul, bukan pekerjaan mudah. Bukan pekerjaan berat. Dilihat dari segi anggaran ini berat ya Ustaz ya? Banyak kami melihat dari sisi pengaturan gitu. Sekarang kami melihat ya tata kota juga kami melihat sekarang agak sedikit carut marut lah kalau kami melihat. Jadi orang berjualan semaunya di mana saja gitu. Ini kan perlu ditertibkan gitu ya. Perlu ditertibkan. Artinya kita ingin menempatkan sesuatu itu pada tempatnya gitu. Bukan berarti bahwa ketika PKL ditertibkan bukan berarti tidak perlu PKL, tidak gitu. Mereka juga harus dipikirkan. Mereka juga masyarakat kita Pak Zul. Harus kita pikirkan. Cuman tentunya harus kita pikirkan di mana cocoknya mereka untuk berjualan seperti itu. Jadi ditempatkan saja segala sesuatu pada tempatnya gitu. Iya, artinya kota tetap indah. Karena kan kemarin kita sempat juga salah satu anggota dewan bilang kan kayak gini ya, kota kita ini kan kota wisata begitu ya Ustaz ya. Sebagaimana cara kita mengelola sehingga benar-benar orang tertarik datang ke sini. Ini rapatnya belum Ustaz ya? Masih masuk rancangan untuk ini ya, membuat perda berarti Ustaz? Perda terkait tentang wisata, tentang apa? Wisata kemarin ya dibahas ya?
tentang kami lupa kalau perda induk tentang pariwisata Wisatanya kita di mana? sudah pernah. Sudah ya Ustaz ya? Ya, sudah ada. Oh iya, oke. Sekarang mungkin ini Ustaz, kalau untuk sosial, karena Ustaz sering ini, kita kan sebagai lembaga amil zakat. Nah, Ya. sebagaimana sebenarnya adakah perda aturan tersendiri bagaimana kesadaran zakat untuk di Bukit Tinggi atau aturan-aturan tentang zakat itu sendiri ada tuh gimana Ustaz? Kami lupa Pak Zul, tapi rasanya ada. Kita sudah punya perda tentang pengelolaan zakat kalau kami tidak salah gitu ya. Perda ya? Perda tentang pengelolaan zakat. Sudah ada. Sudah ada ya, Di Ustaz? dalam perdanya ya untuk di Kota Bukit Tinggi gitu. Sudah ada. Sudah ada ya Ustaz? Sudah ada. Oh, berarti ya. Iya. Oh, berarti sudah ada ya Ustaz? Sudah ada. Ya kami rasa tidak jauh berbeda lah dengan regulasi norma-norma yang ada di dalam norma-norma agama gitu. Karena memang kalau zakat jelas gitu kan, artinya siapa yang membayarnya, kemudian siapa yang muzakinya, siapa yang mustahiknya gitu kan, sudah jelas gitu Pak. Oke, Ustadz, kalau saya ingin lihat Ustadz dari sisi Ustadz Saiful kan apa ya, orang beribawa. Ustadz juga gimana ya Ustadz? Kalau orang tahu, apakah Ustadz juga suka bercanda kayak gitu di waktu-waktu tertentu misalnya? Sebetulnya dikatakan berwibawa mungkin tidak juga Pak Zul, tapi mungkin maksudnya bawaan orangnya serius. Bawaan orangnya serius itu. Jujur saja kami sampaikan Pak Zul, kami memang dari dulu bawaannya serius. Pribadi. Iya. Jadi karena memang tuntutan kita memang selama ini bergelut dengan dunia pendidikan, diktat perkuliahan gitu ya. Jadi memang tidak terpikir juga apa namanya. Memang bawaannya serius. Bawaannya serius dari dulu ya. Dari dulu. Jadi makanya baru bisa ada bercanda segala macam itu memang semenjak di DPRD. Jujur ya, itu kan kita tuntutan kita dengan teman-teman juga kan. Terkadang kawan-kawan bercanda, kadang kita juga bercanda. Ikut bercanda lah ya saya. Jadi ada lah Ustaz Saiful menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau dulu memang sangat serius. Itu sebagai buktinya itu tercermin dari wajah. Kalau orang yang terlalu serius gitu ya, memang lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya gitu. Itu menunjukkan orang serius itu ya saya. Serius. Jadi memang biasa dengan diktat kuliah gitu ya. Tidak inilah dengan dunia hura-hura gitu. Jadi memang serius bawaannya. Tapi benar Ustaz bilang kalau orang selalu serius itu berbeda dengan usianya, wajahnya. Saya lihat Ustaz Saiful semenjak di Dewan agak muda, sudah bisa bercanda. Jadi gitu. Itu Pak Zul dulu memang bawaannya serius semenjak di DPRD sudah mulai bisa sedikit bercanda lah gitu benar. Menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian kalau ini Ustaz, kalau kau kan ini Ustaz, kalau bacaan Ustaz diktat terus bahasa Arab terus atau apa, Ustaz juga bisa ada baca kayak novel atau gimana ada? Ada ya Ustaz ya. Suka juga gitu baca novel gitu ada. Artinya suka juga lah seni gitu ya. Jadi mendengar nyanyian yang indah-indah tuh suka juga. Oke. Roma Irama, Maggie Z, saya nggak hafal artis ya. Yang terpenting kan tergantung bagaimana kita menafsirkan dan mempersepsikannya. Kalau seandainya kita persepsikan kepada negatif, positif dia positif. Kalau kepada yang negatif, tentu dia akan menjadi negatif. Seperti itu. Tapi kalau ada ruang kelam, berarti Ustaz juga kalau untuk baca syair juga ini ya Ustaz ya? Atau membuat syair? Enggak terlalu mahir. Tapi ada bikin ya Ustaz ya. Tapi kita kan nggak mau sebutkan Ustaz sedang syair Ustaz enggak. Tapi pernah ada enggak? Enggak ada juga ya. Kalau bacanya ada kali. Ada ya. Masya Allah luar biasa nih Ustaz. Ustaz Saiful, kita ingin ini Ustaz kan dulu di pendidikan, tiba-tiba anggota dewan. Bagaimana cara belajar ini pendidikan dengan beragam keilmuan yang harus dihadapi situ. Apa hal strategi Ustaz menghadapi itu sebenarnya Ustaz? Ya tentu bukan sesuatu yang mudah Pak Zul ya. Kita yang backgroundnya Ustadz, kemudian guru gitu ya, tiba-tiba masuk ke DPRD.
yang fungsinya itu ada fungsi penganggaran, Ya. mungkin orang yang dengan background ekonomi mungkin cocok gitu ya. Kemudian Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perda gitu ya, mungkin ini cocoknya orang-orang yang Ya. hukum. Iya, iya. Nah, kalau tadi SE, Kalau gitu. Banggar SE mestinya ya. Kalau Perdani SH, Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Tapi kita bukan SE, bukan SH, tapi LC gitu ya. Iya, iya. Artinya tentu dunia yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda dari apa yang kita pelajari dengan apa yang sekarang kita ada di posisi ini. Namun kami yakin dan percaya yang terpenting dalam hidup itu kan kita belajar, Pak Zul. Belajar ya. Artinya long life education gitu ya. Artinya tetap belajar sepanjang hayat hidup, ya. sepanjang hayat gitu. Jadi tidak perlu kita berhenti untuk belajar terus sehingga kita mampu di tahap itu. Kami yakin dan percaya tidak ada istilahnya sebuah kesuksesan itu yang mudah. Masya Allah. Artinya sebuah kesuksesan itu tercipta dari sebuah kristalisasi keringat dan kerja keras. Waduh. Jalani saja proses itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jalani saja proses itu dengan semaksimal mungkin, karena burung tidak mungkin terbang tanpa sayap. Nah, mulai nih, mulai. Iya, iya. Kemudian Iya, ikan juga tidak mungkin berenang tanpa sirip. Gitu. Ikan tak Tidak mungkin mungkin berenang berenang tanpa tanpa sirip. Aduh. Nah, jadi artinya kapal tidak mungkin berlayar di daratan. Iya, iya. Makanya iya. itu kata orang Arab, Iya. tarjun naja tawalam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabis. Iya. Anda ingin sukses, tapi Anda yang tidak menjalani prosesnya. Ingat, kapal tidak mungkin berlayar di daratan. Waduh. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin sukses, maka jalani prosesnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang optimal, insya Allah gitu Pak Zul. Waduh. Nah, jadi kalau seandainya kita mengeluh, kemudian hanya meratapi kegelapan, Iya. maka lebih bagus kita ambil lilin dan kita nyalakan. Waduh, Masya Allah. Ini sudah mulai keluar kata-kata luar biasa nih. Ada lagi kata-kata yang Ustadz jadi pegangan kehidupan apa sih Ustadz? Ada orang mengatakan gini, Pak Zul. We cannot change one direction gitu, but we can change wing position gitu. Kita tidak mungkin merubah arah angin, Oke. namun kita bisa merubah posisi sayap gitu. Waduh. Artinya apa? Bahwa kita ditakdirkan terlahir dari orang tua yang miskin, itu adalah takdir. Takdir. Tapi kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan Kesalahan sendiri, kita gitu. ya. Jadi artinya Allah memberikan kesempatan kepada semua orang gitu, Iya. pada semua kita untuk berusaha dan bekerja. Karena memang ayat juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang berjuang, bergerak, bekerja, berusaha untuk merubah nasib mereka. Jadi artinya apa? Kita boleh terlahir dari orang kampung, tapi jangan kampungan gitu. Waduh. Kita boleh lahir dari keluarga miskin, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang tangguh di dalam hidup ini, berjuang semaksimal yang kita bisa. Kita boleh lahir dari orang tua yang pendidikannya biasa-biasa saja, tapi kita harus menjadi seorang yang pendidikannya lebih dari orang tua kita. Jadi intinya adalah ada pada diri kita sendiri. Jalani proses itu dengan sebaik-baiknya, yakin dan percaya. Hasil tidak akan pernah proses Tidak akan pernah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Seperti itu. Waduh. Dan mungkin kayak tadi Ustaz, kita boleh saja kemarin dengan yang berbeda, karena ini adalah proses perpolitikan. Ya. Namun ke depan, nah yang ini yang kita mintakan ke Ustaz Oh, nih. Bagaimana nih Ustaz? Artinya pemilu pilkada sudah selesai. Ini gitu. gimana himbauan masyarakat terhadap masyarakat Ustaz? Imbauan kami pada masyarakat, pertama kepada yang menang gitu ya, bersyukur gitu, tapi jangan sombong gitu ya. Artinya syukuri ini mungkin nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, tapi jangan terbawa kepada euforia yang berlebihan, karena bisa jadi nanti masuk ke sombong jatuhnya gitu. Kemudian bagi yang kalah,
anggap ini adalah menjadi sebuah proses pembelajaran. Barangkali ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Kenapa tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Jadi ini hal yang lumrah saja, ada yang menang dan ada yang kalah. Dan harapan kita tentunya baik itu yang menang maupun yang kalah, tidak saatnya lagi kita berkontestasi karena itu sudah usai gitu. Sekarang adalah bagaimana semuanya melebur, kemudian berkontribusi untuk membangun Bukit Tinggi yang lebih baik ke depan. Berikan pemikiran, berikan kontribusi bagaimana Bukit Tinggi ini ke depan menjadi lebih baik. Begitu juga masyarakat dan pendukung. Sudahilah gitu ya. Sudahilah caci maki, saling membuli di media sosial. Karena itu juga tidak ada faedahnya, tidak ada positifnya. Karena memang pilkada juga sudah usai gitu. Sekarang mari kita berjabat tangan gitu ya. Sekarang mari kita saling berpelukan dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu. Bagaimana kita bersama-sama membangun Bukit Tinggi ini yang lebih baik ke depan gitu. Itu harapan kita Pak Zul. Kemudian kepada masyarakat, baik itu yang mendukung pendukungnya kepala daerah yang menang, calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, mari semuanya bersatu gitu ya, dukung kalau dulu mungkin dalam konteks pilkada beda dukungan. Sekarang karena memang sudah ada yang menang, tentu bersama-sama masyarakat harapan kita adalah mendukung kepala daerah terpilih agar memang kepala daerah ini juga bisa dengan leluasa, dengan baik merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya. Kemudian kepada kepala daerah terpilih gitu ya, harapan kita pertama, semua masyarakat yang berKTP Bukit Tinggi itu adalah masyarakat daripada masyarakat kita gitu. Menjadi kewajiban kepala daerah terpilih untuk memikirkannya. Jangan sampai nanti karena ini pendukungnya, ini tidak, ini diabaikan, itu jangan. Semuanya adalah masyarakat kita dan semuanya harus dipikirkan. Jadi sudah selesai itu ketika di masa-masa pilkada. Sekarang adalah mau dia memilih kita, mau dia tidak memilih kita, dia adalah masyarakat kita. Seperti itu. Maka mereka semua harus kita pikirkan. Sebagaimana umpamanya kita pemerintah memikirkan PKL, pedagang kaki lima, kita juga harus memikirkan yang punya toko, yang punya kedai, yang punya warung. Artinya apa? Menjadi tidak adil juga kalau pemerintah memikirkan PKL saja gitu ya. Sementara pemerintah tidak memikirkan pedagang yang punya toko, yang punya kedai, yang punya warung. Jadi harus adil juga. Karena memang pemimpin itu untuk semua, bukan untuk sekelompok orang. Nah, ini pesan kita Pak Zul, bahwa pemimpin adalah untuk semua, maka dia bekerja untuk seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi, apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu jenis kelaminnya, apapun itu jenjang pendidikannya, dan apapun itu profesinya. Seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah. Tanpa terasa nih Ustadz, kita kayak sampai di penghujung ini Ustadz. Sebagai closing statement, satu kata mungkin atau satu apa kira-kira Ustadz? Closing statement ya. Satu kata, mari bersama kita rajut cinta dan kasih sayang dalam rangka mewujudkan Bukit Tinggi gemilang berkeadilan dan berbudaya. Masya Allah. Baik Ustadz, sahabat semuanya, luar biasa. Ternyata untuk menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Barang siapa yang mencembungkan dirinya untuk menjadi pemimpin atau tanah kerana politik, siap-sialah untuk dikritik, siap-sialah memetik badai kecaman, ancaman, dan hinaan. Tapi yang jelas, setiap orang baik mesti berpikir berkontribusi untuk kebaikan negerinya, apalagi Kota Bukit Tinggi ini. Siapapun pemimpinnya, Bukit Tinggi adalah milik kita. Siapa pemimpinnya, di Indonesia kita adalah warga negara. Satu sama lain harus saling menguatkan, harus saling menjembatani banyak hal ya Ustadz ya. Makanya Aspen sebagai visinya Ustadz, jembatan kebaikan untuk saling menguatkan. Mari ke depan kita saling menguatkan dan membangun negeri ini. Dan sampai di sini dulu Ustadz kebersamaan kita. Tetaplah setia di channel ini karena kami akan terus menghadirkan orang yang menginspirasi. Akhirnya saya Zulfami Adi, kami Saiful Effendi mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.